saya seolah-olah melihat sesuatu itu manusia tuh bukan tuh. Tuh. Itu kayak tuh, kan? Dia berjalan tuh. Kita mau berinteraksi ke sana tapi jauh. Alangkah baiknya kita ke sana aja yuk. Ih, masuk. Tuh. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian, ya, menghibur dan juga mengajak kalian untuk bertadabur alam, untuk berzikir jalan. Apa itu dzikir? Dzikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Jadi sebuah perjalanan ini hanyalah sebuah media penghantar. Media penghantar untuk bisa memahami sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang tertutup oleh hijab-hijab yang ada. Karena bahasa samar-samar masih menggunakan bahasa siloka, bahasa sanepa, bahasa kiasan. Mari kita betul-betul untuk menenangkan diri, menyelaraskan dengan semesta supaya tidak gagal paham. Artinya hadirkan kesadaran kita, semua hadirkan. Jadi seluruh inderanya dihadirkan. Nah, gini teman-teman. Pada kali ini perjalanan yang samar-samar itu kita menuju sebelah sana tuh, di area bukit-bukit itu yang ada sungai yang misterius. Apa itu? Ceritanya itu familiar sekali. Familiar di area kampung sebelah sana. Jadi ada orang yang suka datang ke hajatan warga dari ke tempat satu ke tempat yang lainnya. Maksudnya ketika ada hajatan dia selalu datang. Nah, kira-kira ada pesan cinta apa di balik itu, ya? Jadi nontonnya jangan setengah-setengah, dihadirkan, ya. Jadi volumenya ditambah, ya, telinganya dengar, pendengarannya itu melihat dengan jenius supaya paham. Yuk. Oke, sahabat semuanya, kembali ke alam, kembali ke natural. Jadi yang dimaksud alam itu alami, jadi natural. Semua kembali ke natural. Artinya mari kita mengizinkan diri ini untuk kembalikan ke naturalan diri kita, diri yang asli, ya. Jadi kita itu sejatinya bukan pikiran, bukan ego, bukan emosi, tetapi kita adalah kesadaran yang murni sejati, supaya tidak terkontaminasi oleh pemahaman-pemahaman dari luar yang ternyata justru menghambat untuk kita lebih paham ke jenjang berikutnya, ke langit 2, 3, dan sampai tingkat 7, ya. Ini bahasa siloka, bahasa sanepa, jangan ditelan mentah-mentah. Yuk, hadirkan lagi, izinkan untuk menerima pemahaman dari alam ini. Oke, di mana lokasinya? Di area kali sebelah sana, ya. Baik, ya. Jadi sudah ditemukan titiknya, maksudnya dia tuh selalu, maksudnya gini, si orang yang selalu datang ke hajatan itu setelah diikuti dia tuh masuk ke area sungai sebelah sana, tapi di sana hilang. Apakah mungkin dia tinggal di kali ataukah itu hanya bayangan-bayangan semu orang-orang yang melihatnya? Nggak apa-apa, kita tidak salah-salahnya untuk mengkaji. Barangkali ada pesannya di balik itu, ya, pesan cintanya. Makanya tenang saja. Ya, jadi izinkan kita untuk bersih, polos, ya. Ini seperti ini nih, rumput liar ini nih. Ini rumput liar ini tumbuh dengan sendirinya tanpa
ditanam, ya. Begitu juga dengan dalam diri kita, dalam tanah subur di pikiran kita, selalu ada rumput liar yang tumbuh. Kalau kita tidak rajin membersihkan, mungkin akan dikuasai oleh rumput liar, yaitu apa? Pemahaman-pemahaman yang asing, pemahaman yang justru menghambat tumbuhnya tumbuhan kita yang asli. Yuk kita tumbuh yang baik, disirami, dirawat, dibersihkan rumputnya, maka akan terjadi tumbuhan yang subur, berbunga, berbuah, dan kita menikmati hasilnya. Tuh, mudah nggak bahas siloka ini? Oke, nggak apa-apa ya. Tidak harus mudeng, tidak harus dipercaya, karena ini konten hanya sebuah media penghantar. Tenang aja, nggak perlu ngotot-ngotot, kita lentur ya. Karena sekarang banyak tuh, karena sudah terlanjur matang, emosinya, pemikirannya yang seperti itu mungkin akan sakit hati atau merasa dibodohi karena nggak mudeng. Nggak apa-apa, ada saatnya kalau sudah mendewasa dibukakan hijabnya, nanti akan paham ternyata seperti ini ya. Lentur. Oke. Oh, barangkali ini mungkin nih. Oke, betul nih. Dari sungai ini dimaksud ya. Ketika kemarin itu banyak orang-orang yang mengikuti ini, ternyata hilang di area sini katanya. Di sana tuh kalau nggak salah. Katanya mentok di sungai ini terus ke kanan katanya, berarti sebelah sana ya. Kalau nggak salah mungkin. Kita ikuti saja. Ikuti alur ceritanya. Tapi tidak ada salahnya juga kita untuk berusaha mendengar bisikan lembut dari alam ini ya. Kalau kita tidak mendengar atau merasakan, ya kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Ini sih rahasianya ini ya. Nah, ini sebuah ilmu juga. Air keruh ini sebuah pemaknaan keruhnya pikiran kita ya. Keruhnya pikiran kita yang selalu dikuasai oleh rasa gembrungsung ya, rasa panik, rasa was-was, rasa khawatir. Nah, itu sama halnya air yang keruh. Bagaimana caranya supaya airnya bening, adem, ayem, tentrem ya? Ya kita sendiri yang membersihkannya supaya nanti bening dan terlihat ikannya, terlihat rezekinya. Jadi dibukakan peluangnya. Nah, ini ilmu penting nih ya, kalau mudeng, tapi kalau nggak mudeng ya nanti sajalah kalau sudah mendewasa. Jadi yang dimaksud ini kita akan selalu menemukan peluang rezeki dari mana saja yang selama ini tertutup oleh ego kita, oleh rasa khawatir kita, akhirnya ditemukan juga ini loh. Peluang bisnis, peluang duit, peluang ini selalu ketemu akhirnya. Yang selama ini tertutup oleh hijab, tertutup oleh rasa khawatir, rasa gembrungsung, panik, was-was, tidak percaya diri, dan itulah yang membuat kita tertutup rezekinya ya. Ini ilmu penting ya, kalau mudeng ini untuk kalian ilmu cuma-cuma dari alam semesta ini. Dan ini ada alir angin yang semilir juga nih. Angin yang semilir ini adalah napasnya Tuhan ya. Kita ditiupkan ke sini supaya kita bernapas leluasa sehingga hidup ya. Sehingga hidup, maka sadari napasnya, sadari napas syukur. Nanti kalau sudah menyadarinya, contoh ini nih, hembusan angin ini masuk ke hidung, lalu menyebar ke seluruh sel-sel kita, terasa nyaman, terasa adem, ayem, tentram. Dan setelah itu akan selalu berputar-putar di rasa ayem. Nah, tapi selama ini kita tidak menyadarinya, mencuekinya. Ya, ini namanya apa? Kufur ya. Setelah merasa jauh dengan Tuhan, padahal Tuhan itu dekat ya. Oke, lanjut. Di mana nih? Ini bukan ceramah ya. Assalamualaikum. Oke, kita sambil ini berinteraksi dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki area ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, lanjut. Yang penting kita sudah mengutarakan isi hati untuk menyambungkan diri ini dengan semua makhluknya Allah supaya selalu terhubung, karena
Di dalam diri kita ada Allah, di dalam mereka ada Allah. Jadi kita sama-sama makhluknya Allah, ya. Jadi lentur, tidak ada batas kebencian, tidak ada apa, seperti ini tetap tenang, tetap legowo. Ada akses nggak nih ke sana? Sebentar dulu, barangkali ada petunjuk. Oh, belum ada. Di sini terjal, ya. Jadi ke bawah itu harus turun ke sana, tapi nggak ada aksesnya, ya. Sebentar dulu. Apakah di sini ada akses? Assalamualaikum. Punten, yuk dibangkitkan lagi kesadarannya, bangkitkan lagi. Barangkali betul-betul mendengarkan, telinga mendengarkan, mata melihat, rasa merasakan. Jadi semuanya aktif. Jangan sampai terjebak, ya. Jangan sampai tersesat. Saya mengarahkannya ke sini, kamu pikirannya kemana? Akhirnya gagal paham, gitu maksudnya, ya. Assalamualaikum. Punten. Saya seolah-olah melihat sesuatu itu manusia tuh bukan tuh. Tuh. Itu kayak tuh, kan? Dia berjalan tuh. Tuh. Oh. Kita dulu. Apakah dia melihat kita juga? Seolah-olah dia melihat kita juga nih, maksudnya kayak melihat ke kita tuh. Itu manusia bukan menurut kamu itu? Apa orang biasa? Ya Kang, jalan Kang. Ya makanya itu, tuh. Oh, sini dia. Tadu. Kita itu loh. Ya makanya itu, ntar dulu. Dia melihat kita, apakah dia manusia biasa? Tapi ini kayak wujudnya aneh, kayak samar-samar, itu mungkin itu tuh. Tadi dulu. Tapi jauh. Kita mau berinteraksi ke sana tapi jauh. Alangkah baiknya kita ke sana aja yuk. Ih, masuk. Tuh. Masuk Kang. Masuk ke sana, astagfirullah. Masuk. Astagfirullahaladzim. Yuk ke sana yuk. Yuk. Tenang. Tadi dulu lewat sana, lewat atas. Yuk. Ya. Oke. Sebentar dulu. Mungkin loh. Maksudnya orangnya. Kira-kira percaya nggak? Atau tadi tukang mancing? Ya makanya takutnya tukang mancing gitu loh. Tadi dulu. Tenang dulu. Belum tentu itu kok. Tadi mana lewat sini bukan? Oh, lewat sini tadi ke sini ya? Tadi dulu. Hah? Tadi dulu dia orang mancing mungkin. Assalamualaikum. Tadi ada orang ke sini. Punten. Tih. Kamu dengar gak? Tuh. Yuk sini yuk. Aduh, bisa nggak saya? Aduh. Punten. Tadi kayak masuk ke sini tadi loh. Punten, ada orang di sini. Assalamualaikum. Apakah ini bukan nih? Ini kayak batu semar nih. Nih. Kayak mirip semar atau apa nih? Ini kan? Nih ke sana tuh kayak semar beneran kejepit. Udah dulu makanya ini manusia atau bukan? Makanya itu dia apakah ini dimaksud ini? Oh. Nih, coba ke sini. Kamera ke sana tuh. Lihat tuh. Kamera ke sana tuh kayak kan mirip semar tuh ke sana tuh. Tuh. Ya kan? Mungkin ini dari situ di sini nih. Ini mirip kayak semar ya Kang. Ya makanya itu. Saya curiga sama ini nih. Batu ini saya curiga. Nih. Coba dengarkan nih. Jadi di antara suara apa nih? Suara air ini, gemericiknya ini ada soal kayak suara nyanyi nih, dengar gak? Kayak orang nyanyian tuh. Iya kayak nyanyian Jawa gitu loh. Jawa klasik nih. Tuh. Tadi di mana nih? Wah, jangan-jangan. Mungkin itu titik di sini nih. Sungai ini. Itu orang bukan? Itu.
Di tengah-tengah itu tuh. Tuh. Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Apa itu? Tar dulu. Itu orang kan? Itu orang bukan? Tuh. Dia berjalan di atas air kan? Oh, iya. Tuh, tar dulu. Di arahnya kemana nih? Tar dulu. Kita ikut dulu. Tapi suara-suaranya masih ada nih. Apakah dia menyeberang? Tar dulu. Dia orang biasa bukan? Tapi kayak orang. Ini makin dekat ya. Nih, tar dulu. Ih. Nih. Suara di sini suaranya. Nih. Astagfirullahaladzim. Dia kayak manggil-manggil. Kang. Di sini nih. Assalamualaikum. Punten. Ada orang di sini. Nih. Di sini. Apakah ini kuburan gitu? Nih. Coba nih. Di sini. Astagfirullahaladzim. Kang. Tuh. Ih. Asli apa? Ih. Ini nih. Astagfirullah. Apa Kang? Itu. Astagfirullah. Coba lihat kamera. Ada. Tuh. Nih. Kamu lihat nggak? Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Ih. Tar dulu. Apa tuh Kang? Assalamualaikum. Punten, Mbah. Mbah. Tar dulu. Tar dulu, antara sini, tar dulu. Tar dulu nih. Ini. Assalamualaikum. Mbah. Alhamdulillah. Maaf, Mbah. Bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap. Kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Nggih, Mbah. Oh iya. Kok Mbah tahu Mbah maksudnya kami datang ke sini? Dipanggil. Gini Mbah, sebenarnya kami tidak memanggil, cuma pengen ketemu, barangkali maksudnya. Iya Mbah, mohon maaf. Iya. Mbah lagi ngapain di sini Mbah? Oh, Mbah emang tinggalnya di sini, di tempat seperti ini. Astagfirullahaladzim. Maaf Mbah, kalau boleh tahu namanya siapa Mbah? Nggih. Santarwi. Namanya Mbah Santarwi. Gini Mbah, kami mohon maaf, bukan maksud apa-apa. Jadi cuma hanya kepengen tahu saja apakah benar Mbah yang sering suka ke hajatan, datang ke hajatan itu Mbah, mohon maaf. Betul ya? Alhamdulillah. Jadi bukan maksudnya apa-apa Mbah. Jadi saya itu penasaran Mbah, pengen tahu saja itu maksudnya Mbah itu datang ke hajatan. Mungkin ada yang disampaikan kepada yang punya rumah, yang punya hajat maksudnya, atau apa gitu. Nggih. Heeh. Nggih. Oh, jadi memberikan pesan maksudnya. Tapi Mbah kalau ke sana tuh disuguhin kan Mbah sama yang tuan rumah Mbah? Selalu disuguhin. Iya. Oh baik.
ternyata dia selalu datang ke hajatan tapi tidak pernah melalui pintu depan. Dia datang itu melalui pintu belakang, ya. Jadi tidak mengganggu tamu. Dia datang dari pintu belakang dan di belakang rumah. Tapi meskipun banyak orang yang melihat, tapi dia bukan tujuannya untuk mengganggu, tapi ingin menyampaikan pesan kepada yang punya hajat dan juga kepada orang-orang yang melihatnya. Baik, Mbah. Kalau boleh tahu, Mbah, itu pesannya itu apa, Mbah, maksudnya? Nggih, insyaallah saya akan mencoba memahami, Mbah. Nanti saya sampaikan kalau saya bisa mencerna ini, Mbah. Nggih, nggih. Heeh, heeh. Nggih. Eh, nggih, Mbah, siap-siap. Ini teman-teman, beliau menyampaikan sebuah pesan, ya, pesan kepada yang hajatan ataupun yang melihatnya ataupun tamunya yang melihatnya. Kalau yang melihat itu katanya bejo, beruntung karena kalau bisa mendengar pesan-pesannya, ya. Jadi pesannya itu jangan lupa orang tua pertama, yang sudah meninggal itu disiarahin. Yang kedua itu hajatnya biar kabul, hajatnya berjalan dengan lancar, itu dialirkan seperti di kali ini. Kan dia tinggal di kali ini, sebagai makna perumpamaannya harus mengalirkan rezekinya. Jangan disimpan sendiri, jangan serakah. Artinya itu banyak bersedekah kepada orang-orang, kepada tetangga atau sedulur. Artinya itu jangan serakah, ya. Jangan dimakan sendiri supaya hajatnya berjalan dengan baik. Bukan cuma hajatan itu, tetapi segala hajat. Baik itu hajat tujuan apa, tapi yang penting kita harus mengalirkan dulu supaya kita dialiri oleh Tuhan. Itu sebuah peribahasa pengeling-eling kepada yang melihatnya, karena saking sayangnya ini kepada yang ini peduli, saking pedulinya sehingga memberikan pitutur untuk eling, ya, kembali ke naturalnya, kembali ke alamiahnya, untuk saling asih asuh kepada sesama. Jangan saling curiga, jangan pelit, supaya nanti betul-betul mengalir dengan baik dan rezekinya pun mudah, ya. Jadi selama ini kan orang hajatan itu hanya mencari untung, tapi di sini dia menyampaikan erang-erangnya, Mbah ini untuk mengalirkan dulu, jangan pelit, ya. Kalau mendatangi tamu atau didatangi tamu itu jangan pelit juga maksudnya. Itu, Mbah. Kan ini kan maksud Mbah ini hajatan itu hajat bukan semata-mata hajatan itu dalam hal pernikahan, bukan hal apa pesta gitu, Mbah, tapi segala hajat. Artinya mempunyai hajat, misalnya hajat kepengen membeli sesuatu yang istimewa gitu, Mbah. Itu juga sama, Mbak, artinya. Oh, baik-baik. Mbah, maaf, kayak ini penasaran, Mbah. Mbah ini manusia atau bukan? Maaf. Sama. Nah, terus kenapa tinggal di sini, Mbah? Heeh. Iya. Heeh. Iya. Oh, berarti maaf, Mbah. Eh, saya kan kurang paham nih. Eh, apakah itu yang tidak bisa mati, Mbah? Yang mempunyai ilmu apa lahir awal ontek? Iya. Eh, Mbah betah di sini maksudnya, tinggal di sini. Nggak betah. Ya terus? Ah, nggak ada yang menolong. Maksudnya gimana, Mbah? Baik-baik. Iya, baik. Siap, Mbah. Iya.
Maaf nih, saya tidak bisa berbicara terlalu lama. Yang penting dia sudah menyampaikan pesannya sebagai kewajibannya dia untuk untuk peduli kepada sesama. Yang jelas ini sudah clear, bukan maksudnya untuk menakut-nakuti yang punya hajat, tapi justru untuk mengelingkan, untuk saling asa-asi, saling guyup rukun kepada saudaranya, kepada tetangganya. Itu maksudnya eh, supaya berjalan dengan lancar, keadaan ayem tentrem selamanya gitu, nggih Mbah nggih. Nggih Mbah. Nggih. Nggih. Heeh. Nggih, insyaallah Mbah, nggih nggih. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau nanti tidak bisa lama-lama, ini hanya menyampaikan ini kepada kita saja, tapi kita tetap tenang. Yang penting kita sudah mendapatkan informasinya. Nggih Mbah, monggo Mbah, atus-atus Mbah. Mbah, Mbah. Astagfirullahaladzim. Berarti dia tinggal di sini nih. Tinggalnya di sini, dalam sana. Kalau apa ya? Masuk ke sana tuh mungkin tuh. Baiklah. Nggak apa-apa ya. Eh, ini sebuah erang-erang saja untuk pesan ya. Sebuah pesan cinta kepada kita. Berarti kan sebuah wujud peduli kepada sesama ini. Kita jangan terjebak pada sosoknya, tetapi pada apa yang disampaikan tadi, untuk mengelingkan kita untuk selalu adem ayem, untuk saling rukun, guyup rukun, dan jangan pelit supaya hajatnya mudah terkabul. Hajat apapun terkabul, termasuk hajat-hajat yang di luar nalar atau di luar pikiran kita. Ya, udah yuk. Berarti udah ketemu di sini ya, tempatnya di sini. Tapi nggak tahu ini nggak ada nih, mungkin di dalam sana mungkin. Iya. Lewat mana nih kita? Pulang lagi. Yuk. Ya. Ya. Teman-teman, bagaimanakah reaksi batinmu ketika melihat tadi? Mungkin akan langsung bergejolak, ya. Ini hanya konten, ini hanya sebuah media penghantar, ya, media penghantar dikir jalan. Mungkin kalian akan terjebak ketika pikirannya tersesat-sesat, tidak mengikuti jalurnya, mengikuti relnya, ya. Makanya dari awal tadi sudah diingatkan untuk hadirkan kesadaran kita, aktifkan seluruh inderanya supaya paham, ya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan nilai positif pesan cinta, ya. Pesan cintanya apa? Supaya membentuk kita lebih, kehidupannya lebih baik, lebih berkelimpahan, lebih ayem tentrem, yaitu kita harus jangan pelit-pelit, mudah bersedekah, enteng tangan. Maksudnya enteng tangan itu mudah memberi kepada siapa saja yang membutuhkan. Tidak pernah ada rasa khawatir habis, karena Tuhan pasti akan mengalirkan lagi, akan terus mengalirkan lagi ketika kita tidak pernah ada rasa khawatir, karena Tuhan itu Maha Kaya. Segala hajat terkabul ketika kita mau praktekkan ini. Oke? Mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti, dan kalian tidak gagal paham. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan terhibur dan bisa mengambil manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.